Puncak Ciremai lewat Apui. Alhamdulillah ya, bersama dongeng sampai juga ke Puncak Ciremai. Mas Anang, biye, mantap. Mas Randy, biye. Wih, keren. Coba ini artis kita satu ini. Gimana Mas Boy? Masih mau keliling? Masih mau keliling? Wih, di old gang. Mantap ya. Sekarang Bang Babe gila. Tepar. Mantap. Mak Nyos ya. Ciremai. Puncak Ciremai setelah 20 tahun lebih kita nggak pernah mendaki bareng. Sekalinya mendaki kita langsung tembus Ciremai. Congratulations buat the old gang. Woo! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Anang Rifani, pria yang selalu setia menemani Anda. Mas Boy mau cerita dari mana nih Mas Boy? Pengalaman yang paling seru nih Boy. Kayaknya Mas Boy yang paling seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya kalau Ciremai itu emang dari awal nih, dari tempat ini juga kita tuh udah voting juga ya kan, mau ke Gunung Gede atau ke Ciremai atau Cikuray ya kan. Itu ada 3 pilihan, terus ya voting terbanyak ya akhirnya jatuh ke Ciremai. Sebenarnya emang dari situ juga kita udah banyak kendala juga sih. Pertama dari jumlah peserta yang ikut, terus ya pemilihannya itu, terus estimasinya beberapa hari atau jarak pendakian tuh kira-kira, dan perjalanan itu berapa harinya kita udah banyak bukan perdebatan sih istilahnya, perkiraannya itu kalau menurut kita nih, karena kita udah ngikutin kalau gue sadar diri ya, karena itu faktor urban udah nggak bakalan bisa ini ya, nggak bakalan bisa lepas ya, biar kayak gimana juga tenaga kita makin ke atas itu makin berkurang. Jadi kita udah Om Anang bilang 2 hari, Kita nambah sehari, bonus lah. terus makanya ya kita gua sama Babe nih emang estimasiin 3 hari sih, karena emang ngelihat sikon fisik sih, sama kita kan nonton sedikit tentang pendakiannya tuh, jalur-jalurnya, jadi sedikit tahu lah perkiraan kemampuan fisik kita tuh. Terus juga kondisi badan sebenarnya sih gak fit, karena gue bangun tidur pas mau berangkat itu pagi hari tuh. Jadi gue kan kerja dulu pagi hari itu, kondisi badan gue udah gak fit. Pertama batuk, kedua ini gue nggak mau nyalain bantal sih, tapi tidurnya salah gitu lah pokoknya. Jadi bahu gue agak terkilir sedikit, terus naik ke leher, ke tangan agak ngilu juga. Makanya kunci mobil gue serahin ke ini nih, Om Babe yang bawa dari sini nih, dari titik awal kita packing sampai ke Kanada dulu tuh nyasar. Sampai Kanada dulu. Terus ya itulah makanya dibilang banyak kendala-kendala teknis sampai akhirnya di pendakian. Emang hal lumrah sih kayak gitu sih namanya pendakian.
memang pasti ada pasti ada masalah. Nah di situ kita dituntut buat gimana menyelesaikannya dengan cara yang bijak gitu kan, yang ya itulah fungsinya pengalaman ya, bisa tidak ya, terlalu memaksakan sikap yang dibilang Om Anang, tua cuman angka, sikap dewasa itu sikap, ya itu jadi fungsinya di situ ya, kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi gitu. Memang setiap perjalanan pasti ada kayak gitu kok, nggak selalu lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Nah sampailah kita di pos Palutungan, base camp Palutungan tuh, pengecekan barang segala macam, tetek banget bleng, makan, terus cek kesehatan ya kan, segala macam ya seperti yang di video lah, udah di YouTube-nya udah beredar kan kayak gitu, part 1 part 2-nya ya emang seperti itu. Pendakiannya juga ya kalau awal-awal sih memang terlihat normal baik-baik aja, normal ya kan. Nah kita bermasalah lagi kemudian di jalur antara pintu masuk hutan, gerbang hutan itu, yang ada tulisannya, ada gambar lutung tuh, patung lutung, sampai ke pos 1. Emang kita itu nggak menduga kalau jalur itu ternyata landai-landai menyakitkan. Jadi kalau orang pilihan jalur kan antara sebelah sini lebih terjal, cuman ini, terus yang sebelah sini agak landai tapi panjang, ya itulah. Jadi memang kita agak shock juga, karena memang medannya itu variasi ya. Kalau di Palutungan itu medannya variasi. Kita bener-bener naik turun, terus jalur landai tanjakan panjang banget, terus ada jalur motor juga di situ kan. Kita bener-bener inilah, kalau mungkin lewat Linggarjati atau lewat apa ya, kita nggak banding-bandingin jalur sih, tapi emang Linggarjati katanya terjal full gitu kan, kayaknya lebih ini sih, nggak, maksudnya kalau kayak gitu kita udah terbiasa gitu loh. Nah ini karena begitu ngetrek, begitu ketemu itu tuh langsung ngetrek tinggi lumayan, terus jalur landai agak naik sedikit, terus ketemu tanjakan tinggi lagi. Nah disitulah kita bener mental sama fisik bener-bener di naik turunin lah, digenjot. Nah begitu kita udah stabil ya salahnya kita memang sebenarnya kayak gitu. Kalau udah stabil sih udah sebenarnya tinggal nikmatin aja, istirahat sebentar, naik jalan lagi, istirahat sebentar, jalan lagi. Nah kita karena mau have fun naik gunungnya, karena ya kita nggak ngejar waktu juga, sebenarnya ngejar waktu tapi perkiraan kita melesetnya karena pikiran kita jalur landai itu enak untuk dinikmati, ternyata ya itulah landainya itu lumayan menguras energi. Jadi kita ketemu lagi jalur kayak itu, wah ini pasti panjang lagi nih. Ketemu lagi beberapa kali, ketemu jalur yang sedikit menanjak tapi panjang gitu jalurnya. Itu yang bikin kita tuh cepat mentalnya kegerus lah di situ. Ya utama sih naik gunung sebenarnya fisik itu istilahnya fisik itu penopang aja, yang penting semangat, mental sama semangat kita tuh kalau fisik asal normal nih ya, normal terus ya sehat gitu kan, semua orang pasti bisa. Yaitu semangat yang menentukan, semangat sama ya inilah tekad. Nah makanya kalau kita ngelihat mentalnya udah drop, udah mau sesehat apapun ya pasti ngedrop, jatuh ikut, fisiknya ikut ngedrop gitu. Jadi memang dari ya kalian bisa lihat sendiri lah, sampai yang kita makan bala-bala itu kita masih ketawa ketiwi aja itu kan, itu terus sampai naik lagi kita makan itu masih ketawa ketiwi. Begitu lepas dari situ ya udah, itu nggak banyak cerita yang kita lihat kan ya, karena kita udah ngedrop. Ya makan bakwan. Geboy habis 20. 10 ya. Aduh. Bang Randy diem-diem ngantongin banyak juga nih Bang Randy nih. Plastik sendirian.
bantu warga sekitar. Kabutnya ya keren ya. Ya jangan lupa Kalau sini Base Camp Plus. Base Camp Plus nih. iya. Jangan lupa like, share, Comment and share ya. bagi-bagi, jangan pelit. Ada temen yang lain. Iya, jangan Main pelit terus ya. nonton ya. Oh. Temen-temennya. Datang kemari nikmati bala-balanya. Iya, iya. Boy. Lu jangan jauh-jauh boy, ntar lu sangka Jin Polker lagi. Oh. Repot gua. Panda tusuk warungnya. Oh, iya. Tuh. Nah, Bala-bala. Ini bala-bala ya. Kalau kesini jangan lupa beli 50. Iya. 50. 50.000. Iya. Seribuan. Murah. Oke, kita preparing dulu ya. Ya, kita jalan pelan-pelan aja. Nyawa. Oh, Bang Babe lagi merenung dia. Kalau ingat kabut dia ingat sesuatu. Ah! Tapi sempet sih kita masih sempat bercanda karena ngilangin lelah di kilometer 1713 ya. Itu ada sedikit kita masih berusaha menghibur diri lah karena memang sebenarnya kondisinya udah drop banget sih. Jul. Ya. Woi. Jul jangan Woi. banyak bacot Jul. Jul, aduh. Ceremek nih Jul. Iya Jul. Ceremek nih Jul. Bawa apaan Jul? Tuh lo lihat tuh. Lihat tuh Jul. Tuh. Lihat. Gede-gede isinya asli nih bukannya kasur. Asli nih. Cemen lo mah. Puas. Aduh, Bang Babe biasanya kalau lagi istirahat dia sebat dulu nih Bang Babe nih. Iya, itu lagi benerin sleting diambil, Pak. Terus ya itulah seperti yang kalian lihat sendiri, kita sampai pos 1 itu sekitar berapa jam ya? 6 jam ya? 6 jam Pak? 6 jam. Iya, 6 jaman bayangkan. Yang estimasi dari ranger itu dan dari para pendaki lain itu 2 jam, 3 jam. Kita sampai situ sampai 6 jam ya. Jadi kita bayangkan dan itu pun udah dari pos bala-bala itu nggak kena syuting. Saya udah bertanya ini kalau lewat 1 hari estimasinya bagaimana gitu kan. Karena emang saya udah ini sih jaga-jaga kalau sampai memang melebihi dari batas waktu gitu. Jadi ya ternyata memang ya itulah itulah akhirnya jadi meleset beneran. Tuh ya sampailah kita pos apa sih namanya Cigowong ya, nggak tahu dikasih nama Cigowong. Gowong tuh apa sih? Air yang gowong kali ya. Cigowong sepi sunyinya. Nah, tenda kita tuh. Tenda kita. Benar-benar sunyi ya, nggak ada juga apa. Cuman 2 tenda. Bener-bener kayak pendakian zaman dulu ya, sepi. Kebetulan memang Cigowong itu asik kan, tempatnya enak ya, steril, ada air bersihnya bagus, airnya wah super bagus, tempat sholatnya enak, ya toiletnya juga enak lah, tapi ya tinggal dijaga aja kebersihannya. Fasilitasnya lengkap ya. Fasilitasnya lengkap dan suasananya memang top lah suasananya. Iya. Kalau untuk camping Iya, recommended lah iya, itu. itu situ ya, itu baru paling bagus. Iya, kita istirahat di situ kan ya, malam kan steril kan. Steril, aman lah di situ. Aman. Nggak ada kejadian. Nggak ada, Iya. nggak ada kejadian menarik. Ya, nggak jadi menarik. Iya. Cuma pas cuaca hujan dikit ya, hujan dikit. Gerimis aja. Iya. Makan, istirahat full. Ya, kita memutuskan untuk summit Summit jam berapa tuh? jam 2:30 setelah rombongan 2.15. iya 15 ya. 2:15 setelah rombongan motor itu road race itu yang 4 orang itu naik ya. Baru kita ya rombongan dari pos 1 ya. Cuman kita aja. Cuman udah sepi
Itu tenda kita tuh. Belakang. Gue seneng kayak gini, dapat buat feelnya ya. Itu betul sepi. Itu berjalan aman-aman aja sih, normal. Kita udah sesuai, kita udah senang banget ternyata. Kita kalau kosongan ya cuma membawa badan aja itu estimasinya sesuai dengan schedule sih. Kita di arah tanya-tanya ke ranger tuh, dari sini ke pos ini berapa, 25 menit, dari sini ke sini berapa, sejam, dari sini. Itu estimasinya sudah sesuai lah, hanya sampai pos 4 yang sesuainya. Sisanya kesononya udah mulai kambuh lagi tuh penyakit uban ya. Jadi kita sampai pos 4 itu kayak, karena kita perhitungan juga sih sebelumnya di tenda itu waktu di pos 1 gue udah pernah nyeletuk sih, kayaknya nggak mungkin deh kalau balik sore, bisa jadi balik malam ini. Nggak tahu siapa yang dengar, si Babe kayaknya denger deh. Nggak mungkin kita sampai turun tuh masih terang, masih sore. Estimasinya kan sore nih atau siang lah. Gue berpikiran tuh paling nggak jam 7 malam, karena ngelihat kondisi, terus perhitungan cuaca juga kan ya, kita kan nggak berharap itu semua sesuai schedule. Jadi benar-benar kita persiapin plan A, plan B, atau estimasi selanjutnya apa gitu kan, maksudnya perkiraan selanjutnya apa kalau rencana yang pertama ini gagal itulah. Sampai pos 4 kita udah yang ini sih yang kelelahan banget, memang udah minta bobo tuh ya, seperti yang di videonya Om apa namanya, Arya Sena ya. Om Tunge. Kaku gue nyebutnya kalau Arya Sena. Om Tunge. Om Tunge udah minta break untuk tidur. Ya, istirahat. Karena memang menurut dia kurang banget. Semuanya sih sebenarnya kurang banget tidur. Nah, akhirnya memang kita semua selesai sholat subuh nih, Om Anang dan Om Randy, kita semua tidur. Dan kita mulai lagi pendakian tuh, tidur antara jam 4 sampai ya terhitung tidur ya, hitungannya 45 menit. Lumayan. Ya, setengah jam sampai 45 menit. Kita tidur dan lanjut lagi terus, mulai pendakian lagi, ketemu jembatan apa namanya? Tanjakan Asoy. Yang itu kita kira itu pos pesanggerahan. Ya, ternyata itu bukan pos, ternyata itu Tanjakan Asoy. Memang ada camp-camp juga di situ sih, buat pos 5 ya. Pos 5 Tanjakan Asoy ya, di situ kita ya seperti yang dilihat di YouTube-nya, kita masih sempat nguras tenaga dengan ketawa-tawa itulah. Jadi sebenarnya selama mendaki itu isinya emang kita ketawa-ketawa doang aja. Jadi yang bikin nguras tenaga itu, nguras energi itu ketawa, ya kan, ketawa sampai cekikikan itu kita, karena emang bener-bener kita bernostalgia lagi 20 tahun lebih kita nggak mendaki, nggak bareng-bareng ya kan, ketemu di Medan kayak gitu kan ya, kita bener-bener bernostalgia lagi. Sampai lo jebat Tanjakan Asoy, Geboy, Melehoy. Itu terus naik. Ini gue bener-bener detail yang di YouTube ya ceritanya. Ya udahlah, naik sampai situ ya, gue juga nggak nyangka sih jalurnya itu batas antara vegetasi dan bebatuan itu memang yang kita bayangkan sebelumnya sih. Kita mikirnya itu jalurnya rata batu gitu loh, nggak ada lobang-lobang buat. Nah ini ternyata benar-benar terjal lobang, terus kita bener yang dibilang kaki ketemu jidat itu jalurnya. Jadi benar-benar dengkul ketemu dengan jidat, karena emang begitu kita harus benar-benar ekstra full tenaga. Harusnya di situ emang benar-benar benar-benar konstan tenaga, mau dihabisin di situ sekalian. Karena harusnya di situ, dan kita ini ternyata udah habis sebelumnya.
ketawa ke TV, terus banyak kagum-kagum lah karena kita udah bener-bener jarang lihat gunung dulu banget ngeliat gunung. Dan sekarang terus kita ngeliat gunung dengan dilengkapi dengan kamera. Kalau dulu nggak ada kamera kan, jadi begitu hiporianya kita kan, moto-moto segala macam, pengennya moto sebentar moto, naik sedikit moto lagi. Itulah Lama jadinya. hiporianya kita karena emang udah lama banget lewat. Jadi dulu kan nggak ada kamera-kamera kayak gitu, sekarang dilengkapi dengan kayak gitu, ya bener-bener jadi memanfaatkan momennya. Nah itu ternyata emang membuat habis tenaga kita. Dari bawah tadi kita Cigowong jam 2:04. Iya. Sampai sini jam 6. Ya. Lumayan. Merek. Ya walaupun masih telekan Linggarjati ya. Bisa Linggarjati mau parah bener. Woi. Saya pikir kan tinggal jam 8 ya, paling tinggal berapa jam lagi ya? Iya, 3 estimasi jam 3 jam. ya kan, estimasi 3 Dari jam rangernya ya kan. 3 jam. Dari 3 jam. Ranger yang itu bilang 2 jam malah. Power Rangernya bilang 3 jam. Power Ranger. Apalagi ya kita bukan Power Ranger. 3 jam ya kan. Nah, sampai ternyata waduh, jalurnya medannya lumayan ukui juga ya kan. Rata-rata tanjakan ya kan. Makin ke atas ya makin ampun jalurnya ya. Ya untungnya istilahnya kita pelan-pelan, ya untungnya mental juga istilahnya Biasa bang. Mengemar. kita ini ya bang, semua bagus lah istilahnya gitu. Oh lihat dari fisik mah udah ibaratnya mah udah udah ngap lah, Lemah. udah lemah istilahnya gitu, udah drop itu, udah lemes banget itu ya, karena pelan-pelan jalan ya sampai puncak tuh jam 12 Lewat. 12 lewat. 30. Sampai sepi tuh di puncak gak ada orang. Rombongan kita aja. Rombongan kita Iya, doang. 12.30. Karena yang lain udah pada turun, sama ranger-rangernya juga udah pada turun. Jam 11 ranger turun. Jam 11 pada turun. Emang waktunya jam 11 emang harus pada turun. Cuman lah, apalah daya ya kan. Namanya gitu dah. All gang ya kan. Tapi gak all gang. Sampai pos 7. Berapa jam tuh tadi? 7 jam. Jalurnya emang rata ya. Halus banget ratanya. Bocor halus. Mas Boy itu. Mas Boy. Pos 7 nih. Tubuh serentak ini buat mendaki yang medan yang benar-benar kaget itu emang seharusnya kita nggak ke situ dulu sih, gede dulu apa gimana gitu loh, maksudnya bertahap gitu loh, jangan ketemu yang medan benar-benar itu full panjang loh, benar-benar yang orang bilang 3 jam ya kita bisa sampai 6 jam itu ya jam 9 sampai jam berapa itu kayaknya lewat dari jam 12 lewat itu kayaknya 12.30 ya. Karena kita lihat di situ ada beberapa orang yang nggak sampai puncak sih, turun lagi karena ya itulah mungkin kehantam mental, kena mental kalau bahasa sekarang nih. Begitu ngelihat treknya begitu, dia coba beberapa langkah, beberapa step ke depan, terus kena mental, terus akhirnya nyerah. Itulah mental. Sebenarnya tenaga sih sama aja, tenaga. Apalagi bagi buat kita yang perokok berat ini ya bener-bener napas itu bener-bener kayak orang disiksa, bes gitu ya. Tapi nikmat. Ya begitu ngelihat puncak nikmat sih, nikmat tidur kalau gue. Karena udah kecapean banget gue, bener serius. Itu lo lihat di postingannya Arya Sena, gue tertidur terus di shoot juga gue udah nggak bisa ngomong apa-apa karena emang itu udah bener-bener ya cara bersyukurnya gue sampai di atas tuh begitu ya. Sampai ya istilahnya udah
udah bersyukur alhamdulillah, tenaga pun kalau di motor mungkin udah rest banget itulah, tenaga udah rest. Dan itu ya sebentar tidur itu ya menuhin sedikit lah, ngecas sedikit, dan akhirnya jam berapa, 2:30 ya kita turun lagi, apa jam berapa Kak? Jam 2. Gua juga Puncak Ciremai. Oke. Sukses. Oke. Ya, 16 Januari 2022 ya. Gile, mantap. Yes, pokoknya. Sukses, alhamdulillah. Sampai lagi ya. Kejadian lagi ya, alhamdulillah. Nih satu frame begini udah lama banget gak pernah nih. ya 2:30 kayaknya. 2:30 kita turun lagi ke bawah. Nah itu yang benar-benar ternyata perkiraan juga, kita juga melenceng juga dari situ. Yang pikiran kita tuh turun enak, cepet pap gitu kan, karena dulu kita turun gunung itu lari dulu ya, tulangnya masih pada kuat. Kalau sekarang ngeri blekoknya ke atas. Itu naik gunung, turun gunung itu memang berlari dengan cara berlari zigzag gitu loh. Kalau tahu tekniknya sebenarnya nggak ada masalah, cuman mungkin karena ya pengeroposan di beberapa titik, terus beban juga, berat badan kita kan bertambah, jadi ya kita nggak berani karena takutnya ada masalah nanti pas turun ngerem malah terjadi fatal gitu kan. Jadi lebih baik kita step by step, benar-benar step by step buat turun tuh. Dan itu benar-benar nguras karena jauh lah kalau orang yang masih muda-muda masih lari itu jauh fisiknya lebih ringan dibandingin kita yang jalan, karena jalan selangkah itu benar-benar nyiksa, ngabisin energi banget. Dan itu terbukti emang sampai pos 6 lagi ya, pos 6 ya bawahnya, atas itu Gua Walet, terus pertigaan Apuy. Nah pos Pesanggerahan itu kita udah bener-bener habis. Terus di ketambahan lagi sendal gua putus. Nah itu fungsinya ya, kalau beli sendal itu yang bener lah. Jangan ngelihat murah terus bagus, ya itu akhirnya jadi malah merepotkan. Dan ingat bawa cadangan lah, paling enggak sendal jepit atau apalah, bawa cadangan ya, jangan keep modal, atau paling enggak bawa obatnya lah, apa tali temali, atau bawa power glue atau apalah, jadi bisa menghambat sedikit kerusakan. Lem biru. Kerusakan ya. Kendala jadi sendal rusak parah, copot tali-talinya. Gue juga jalan udah tertati-tati. Nah sampailah pos Pesanggerahan itu ya kondisinya dengan keadaan kayak gitu, makanya sempet tidur sebentar gue, karena pikiran kita awal turun itu pos Pesanggerahan masih rame, dan ternyata sudah benar-benar sepi semua. yang emang barengan kita naik itu udah pada turun, Tinggal lutung di jalanan dah tuh. Ya karena emang inilah makanya dibilang harusnya plan A, plan B, plan C harus ada gitu ya. Ya turun, air udah mulai pada menipis tuh ya kan. Karena
Ya, pikir 3 jam ya kan dari Estimasinya dari turun Pesanggerahan ya kan turun istilahnya estimasi lebih nggak cepat. terlalu banyak Udah boros gitu air. nggak kepikiran kena gelap kan, ternyata lumayan lama juga kita jalan kan. Alhamdulillahnya sampai, ya cuman ya turunnya itu kita akhirnya strategi lah istilahnya kan, kita pisah istilahnya apa si Tunge sama Anang jalan duluan buat masak lah kan gitu kan. Ya udah lagi juga kan biar hemat baterai kan. Iya, baterai. Istilahnya mungkin ya kalau sampai terang kan aman. Gitu. Kalau kita nggak apa-apa deh ya kan Ibu ya. Kebetulan kita berdua nih turun. Aduh, yang paling payah, paling belakangan. Betul baterai. Kebetulan baterai Baterai aman. masih berarti aman baterai. makanya kita istilahnya ya udah di belakang karena pasti kena gelap. Cadangan Baterai cadangan ada. Sementara gue masih benerin sendal dengan tali temali tuh. Gue, Babe, sama Om Randy yang bertiga dari belakangan. Nah, terus sampai di pos tanjakan Asoy Geboy Melehoy itu, Geboy melehoi. Om Randy ngetrek ke depan karena dia juga berpikiran kalau Om Anang sama Om Arya Sena ini buat bantu-bantu masak lah, karena kemungkinan Om Arya juga kondisinya udah ini kalau buat masak di sana. Kebetulan yang memang tenaganya masih tersisa lumayan Om Randy. Itu maksudnya sih buat masak di sana di pos yang kita tinggalin. Turun lah kita. Nah, pos 5 itu tak habis lewat tanjakan Asoy itu. Iya. Nah, itu ada pendaki yang ketakutan itu. Ada babi itu dari hutan tuh. Babi keluar, kruk banyak tuh kan. Pak, Bapak jaga warna. Oh, bukan. Saya pendaki tadi, teman saya 2 bawa. Oh iya Pak, temennya tadi 2. Pak, kalau ada babi gimana katanya. Udah diem aja, tenang. Ya saya juga takut sebenarnya. Sebenarnya takut juga. Iya takut. Bener, grok. Wah, saya bilang jangan bergerak, diam aja diam. Udah diam, akhirnya babi ya kalau kita nggak bergerak dia juga diam. Diam aja. Langsung masuk lagi ke hutan, aman. Sementara Geboy sama Babe juga denger dia suaranya, dia kan di atas. Di atas ya. Di tanjakan Asoy, gitu. Tanjakan Asoy begini kan. Iya, tahu. Gitu. Nah, saya tadinya mau nungguin. Cuman karena pikir Om Anang sama Arya Sena udah ke bawah kan, saya coba nyusul gitu kan. Gitu. Saya coba nyusul, turun pos 5 kan, mau sholat lah kan gitu. Udah pos 5, akhirnya kita ketemu di pos 6 ya. Bogor 6 pos 3. Pos 3. Enggak sholat zuhur asarnya itu kan di pos Durasi pos 6. Pos 6. Pos 6. Kita turun ke pos 5 itu tanjakan Asoy itu ketemu babi Iya, kan. ketemu babi. Bang Bawahan Randy ketemu lagi, babi. Ya. iya. Nah, baru kita ketemu pos Sanggerahan 4. Pos 4 dan pos 3 itu. 3. Nah, Katanya itu. di pos. Nah, itu Apa ceritanya? perjalanan menarik nih. Nah, ini nih Yang menarik paling asik katanya. tuh. Jadi tim kita kan akhirnya terpecah ya. Iya. Ya, saya sudah di tengah, Om Anang sudah turun ke bawah tuh. Tinggal saya sendiri antara pos 4 ke pos 3 dulu Iya. itu. Itu saya sudah mulai udah agak jenuh kan antara nunggu Babe sama Geboy atau saya terusin ke bawah kan. Ternyata waktu sudah maghrib kan itu. Iya, masuknya Pas udah gelap. 6 ya. Iya, biasanya kalau mau maghrib itu masih terang. Hmm. Terang itu, walaupun hutan gimana itu masih terang. Ini gelap total. Gelap. Terus udah nggak kelihatan apa-apa. Saya bilang, wah mata saya kali ini. Saya putusin taruh. Keril. Nah, taruh kayak itu. Keril saya taruh kan, saya bawa keril tuh, taruh. Langsung. Wah, agak merinding dari gitu. Wah, pala bagol. Wah, nih saya bilang udah baca-bacaan itu. Wah, kayaknya mau masuk waktu maghrib nih. Gitu kan. Tambah gede lagi nih. Kok masih gelap nih? Masih gelap. Saya bilang diam dulu, diam. Lama-lama terang. Saya ambil senter, saya pakai. Itu kan harusnya kan masih terang itu. Kalau mau maghrib itu masih terang, ada cahaya lembayung gitu. Tapi mungkin karena mau mendung atau gimana, tapi memang gelapnya total gelap dong. Nah, terus saya turun kan pakai senter tuh. Saya putusin pakai senter headlamp saya pakai.
Oh, udah, wah tambah gede, wah tuh itu langsung bayangan semua, bos dari pos 3 ya kan, 4 saya dari pos 4 ke pos 3 itu penantian yang cakep gitu. Penantian cakep. Antara saya, wah merinding saya, antara saya putusin untuk diem untuk babe nggak mungkin, karena saya sendirian di hutan itu kan, nanti saya bisa ke bawah halusinasi ya. Nah, saya ngeputusin turun dengan kecepatan speed kan. Ya alhamdulillah masih kuat kan. Nggak lama manang. Sama itu mungkin melihat center saya. Iya, kan. center dia ngeliat center Bang Randy tuh ke arah kanan tuh. Dari jalur kayaknya melipir ke kanan gitu. Lihat dari pos 3, sebelum pos 3 itu ngeliat. Baru kita panggilkan, terus jawab ya itu. Ya, nah itu pas begitu suara dari area Sena dan Om Manang itu teriak, "Ren!" Nah itu saya udah, wah temen nih. Saya jawab, "Yo!" Nah, udah setelah dijawab itu tambah gede tuh, merinding lagi saya. Langsung pala bagol. Terus, kenapa saya buang ke kanan? Karena di kiri sudah ada penampakan. Tuh merinding lagi. Jadi, saya memang waktu pendakian, iya, pendakian Linggarjati juga seperti itu ya. Jadi begitu saya lihat, itu sugesti saya atau halusinasi saya ya, itu udah ada gubuk sebelah kiri gubuk. Saya pikir wah ada pos nih. Begitu saya mau ke kiri, wah tambah merinding. Wah saya bilang wah bukan. Saya ingat dong jalur saya naik itu antara pos 3 ke pos 4 itu tidak ada gubuk, tidak ada gubuk itu di jalur itu gak ada gubuk, nggak ada itu. Bohong saya bilang itu, ini fata morgana atau halusinasi itu. Gubuk tambah nyata itu. Terus setelah suara nggak teriak, saya sempat mau manggil lagi, mau teriak. Saya mau teriak lagi kan, wah saya nggak jadi. Saya lihat tuh gubuk tambah nyata, jelas itu gubuk pokoknya. Gimana sih bentuk gubuk kan? Gitu. Saya buang, lu bukan. Dalam hati saya, lu bukan pokoknya, lu mau bohongin gua. Gitu. Saya buang ke kanan kan jalur, terus sampai saya jalan dulu, terus saya balik lagi, ada lagi gubuk, masih ada tuh gubuk. Saya diem, saya senter terus, tambah gede. Saya bilang buang lagi ke kanan, kelihatan kan senter saya, terus kanan. Jauh kan, muter-muter aja kan di situ kan, kanan aja. Ya terus saya diem pas di tebing itu, pohonan itu, saya lihat lagi kiri, udah nggak ada tuh, alhamdulillah nggak ada tuh, tapi ini masih nih, wah terus saya coba teriak kan, gitu kan, bahasa manggil Arya Sena tuh kan, saya bilang, nggak lama nyautin, wah udah deket, baru saya diem, saya bayangin tuh, nah, itu Om Manang sama Om Arya itu duduk di batang pohon. Nah, iya. Baru saya bilang, oh bener, kalau pos 2 itu pos 3 itu pohon panjang itu, batang panjang. Wah saya langsung wah ini bener, baru saya ambil kiri lagi, turun ke bawah. Nah baru enak tuh jalur. Jadi tertinggal di belakang gitu. Saya nengok dulu ke atas, terus yang tadinya gelap terang gitu. Udah biasa seperti biasa lagi, nggak gelap total. Oh gitu. Jadi pengalamannya lumayan begitu aja, merinding gede juga gitu. Mana sendiri ya. Jadi itu antara mutusin aja, mutusin nunggu babe, apa nyusul Om Anang gitu. Tapi saya bilang saya nyusul karena saya khawatir tenda gitu kan, dan sama teman-teman gitu kan. Saya putus, bukan saya sok atau apa, akhirnya nyusul, ketemu kan akhirnya. Ketemu pos 3. Iya, di pos 3 kan ketemu orang sama kan. Kita merinding semua kan. Cuman kita nggak bahas kan di situ kan. Pos 3 itu ya yang perkiraan kita pertama naik itu 1 jam, ternyata turunnya juga 1 jam. Itu yang bikin kita ngedrop mental di situ ya. Kena mental. Karena emang udah gelap. Kondisinya pertama yang karena gelap ya, benar-benar mengandalkan cahaya senter, terus kaki juga udah mulai ada ngilu-ngilu di sono sini lah. Bukan rematik. Ngilu-ngilu di sono sini, terus ya akhirnya di pertengahan jalan di pos 4 pos 3 itu kita emang bener-bener udah hancur lebur lah, mental, bener-bener kena mental. Di situ lama sampainya, terus pos 3. Terus kan kita ngelihat pelang-pelang gitu, kok turun 5, hitungannya turun di situ turun berapa ya, 200 meter aja itu kayaknya kita jalan udah 15 menit lebih. Udah setengah jam itu turun cuma 200 meter. Kalau di jalan rata begini kan kita hitungannya 200 meter ya elah
cepet kan. Iya. Itu udah jalan setengah jam kok. Ngelihat pelang itu baru 200 meter dan ya kayak gitulah. Babeh bilang takut salah jalan segala macam. Emang dari gue juga sih nyebutnya, hati-hati, banyak jalur evakuasi. Tapi gue tetap kontrol juga karena gue di belakangnya sambil ngeliatin yang pertama kita survival ya kalau di itu ya sampah ya. Jalur itu kalau emang dilewati manusia itu pasti ada sampah kiri kanan. Sedikit paling enggak kita temukan sampah-sampah baru atau sampah-sampah lama gitu kan. Yang apalah bekas bungkus coklat atau apa di jalanan orang itu. Dan gue tetap patokannya itu. Jadi ya inilah pengalaman yang terdahulu itu penting itu ya karena itu kalau orang panik jalan salah misalnya salah jalan dia udah panik udah nggak ngelihat itu lagi ya patokan-patokan yang kira-kira berhubungan dengan jalur utama gitu. Dan itu sebenarnya emang gue pertama dropnya karena air, terus karena cuacanya juga antara hujan dan gerimis-gerimis gitu loh. Kita udah takut hujan aja gitu kan. Kita udah takut hujan. Sebenarnya gue ada mikir juga bersyukur kalau hujan gue nggak kekurangan air gitu kan. Kedinginan. Tadi kan kedinginan ya, faktornya kedinginan. Terus jalan juga tambah licin. Tambah lama ini. Tambah lama lagi dan itulah ya faktor-faktor yang bikin kita di jalan itu semakin banyak. Sebenarnya emang harus fokus aja sih Cari di jalannya loh. Jadi nggak usah pikirin macam-macam lah. Nah itulah emang karena kondisi gue sakit dan di sampai pos 3 itu gue sempat tertidur ya sampai pos 4 pos 3 karena ada batu kayu bulat itu enak banget ya. Mungkin namanya itu apa sih tongkrongan badak ya mungkin kayak balok badak gitu ya kayak nunggangin badak mungkin. Nah gue tengkurap di situ dan gue tertidur. Nih lagi Om Babe cerita-cerita gue tertidur di situ. Entah berapa menit mungkin sekejap lah 2 menit atau 3 menit gue tertidur. Om Babe bangunin, boy jalan karena dia udah ngerasa kedinginan. Di situ gue gimana sih orang baru bangun tidur ya, ditambah lagi kondisi kita sakit. Itu udah sakit tuh gue udah macem-macem dari batuk terus semua punggung gue ini ngilu, kaki ngilu. Jadi udah ngilunya udah pindah-pindah tuh, ntar ke pinggang, ntar ke mana, turun tuh, tetap turun, kita paksain turun. Disitulah gue benar-benar keuji halusinasi karena waktu tidur itu gue udah bayangin, aduh kalau sampai bawah gue ke dokter sampai mana tuh pos paling nggak sampai Cirebon atau sampai kota gue ke dokter dulu deh ngobatin batuk gue. Itulah dari situ gue turun sedikit tuh Om Babe juga belum terlalu banyak jalan gitu baru turun sedikit. Itulah gue ngelihat ya itu rumah sakit seperti rumah sakit ya bukan rumah sakit besar lah. Rumah sakit kayak rumah sakit zaman Belanda gitu. Jadi cuman rumah, terus ada pohon-pohon di depannya. Kalau di sini di Depok ini ada contohnya rumah sakit apa sih? Harapan seperti itu. Jadi gue ngelihat sebelah kiri gue, gue teriak ke Babe, Sakit, Beh. kok ada rumah sakit? Gue bilang kayak gitu kan. Karena emang kondisi badan gue sakit nih, gue pengen masuk kalau ada rumah sakit gitu. Karena emang udah gak tahan batuk, kering gitu di sini. Itu ada rumah sakit, gue bilang gitu. Ya itulah karena halusinasi yang gue udah akut banget itu udah drop parah banget itu kondisinya karena emang ya nggak tahu lah itulah halusinasi sama itu apa mungkin faktor X dari luar gitu juga masuk gitu mungkin. Jadi itu kan faktor pengganggu ya. Seharusnya kita turun karena dilihatkan dengan sesuatu yang yang kita inginkan ya itulah. Ya seperti orang di gurun pasir kayak gitulah harusnya jalannya lurus jadi berbelok yaitu tersesat. Oasis ngeliat oasis. Nah, kayak gitu. Jadi yang gue pikirkan waktu gue tidur itu gue pengen ke rumah sakit Cirebon gitu di sampai kota atau di bawah lah situ lah udah sampai kotanya gue pengen ke rumah sakit. Gue takutnya apa boy? Nah di situ turun kita berdua ya boy ya. Nah berdua itu udah apa ya? Pos 5 tuh. Di pos 4 Pos 4 tuh maghrib. Maghrib. Pos 5 udah masih terang, Tanjakan Asoy masih terang. Nah, ketemu malam tuh di maghrib tuh di pos 4.
Nanti itu maghrib di situ. Apa namanya itu? Satu sebentar ya, Boy ya. Mau merokok ya. Berduaan. Udah nggak ada siapa-siapa lagi tuh udah. Udah nggak ketemu Udah. manusia lagi. Fisik udah ngap ya kan berdua. Iya, istilahnya pas turun itu ya istilahnya ada sih rasa-rasa apa? Merinding gitulah ya kan. Ya, karena tipe jalurnya itu ya kalau saya ya ya nggak tahu kalau Mas Boy nanti cerita yang dirasain kan. Kalau saya tuh ngerasain karena jalur itu banyak pecah-pecahan, ada yang kanan, ada yang kiri, nanti ketemu lagi kanan, ketemu kiri. Ya saya was-wasnya tuh istilahnya jalurnya nih bener nggak yang kita ambil kan gitu. Ngap juga gitu. Yang ada di kita itu cuma senter sama rokok. Merokok itu juga udah, waduh, gue juga udah nggak nyempet ngerokok boy. Istilahnya gue cuma ngeri namanya, istilahnya saya jalan berdua sama Bang Geboy kan saya depan ya, saya ngeri cuma jalur salah doang gitu, salah jalur itu udah fatal gitu. Ya, karena ini nggak ada apa-apa, nggak ada. Mulut lapar, udah capek gitu kan, udah kalau sampai nyasar, waduh, ya kan, sedikit nyasar sedikit aja. Ya udah pindah alam lah. Udah repot, ya kan? Itu doang sih ya istilahnya. Terus di jalur itu ya tau lah, Cermek kan orang istilahnya kan, waduh, ya kan, Cermek itu kan lumayan inilah. Dari cerita-ceritanya bisnisnya tuh masih kuat lah gitu. Nah, gitu kita berdua ini istilahnya tuh rombongan yang udah kepayahan nih di belakang kan gitu. Bertiga nih yang lain udah pada di depan semua kan gitu. Ya udahlah, kita kuat-kuatin mental aja lah istilahnya kan. Sebenarnya terpautnya nggak jauh sih, beda satu pos doang. Ya, tapi kita kan nggak kelihatan tetep boy. Kita kan anggapannya kan mereka udah maghrib atau apa udah nyampe kan gitu, kita anggapannya kan gitu, karena mereka ngejar masak sama ngejar baterai juga, nggak kemalaman jalan. Kalau kita nggak apa-apa karena kita ada cadangan baterai kan gitu. Nah di situ juga sudah berandang merinding juga sih istilahnya, sampai halusinasi istilahnya apa sih, senter kita nyenter ke depan itu apa itu di depan istilahnya senter hitam gede, apa itu ya kan, sampai istilahnya apa tulisannya seperti itu ya, cuman kuatin mental sampai terus ternyata bukan ya kan. Ya mungkin bisa jadi orang-orang malam itu ya, kalau saya pribadi ya maksudnya itu Ngeliat begitu-gitu. ngelihat gundurwo lah kalau istilahnya, kalau orang bilang ya orang ngeliat bayangan hitam atau apa itu ya mungkin sebenarnya mah itu hanya pohon pakis aja yang berwarna hitam gitu sih. Ya kalau saya sih, karena emang sih kalau ngeliat astagfirullahaladzim kan begitu, merinding gitu loh. Bener nih apa, bener pohon apa bukan gitu doang ya. Cuman ya mau nggak mau mastiin sender, ternyata deketin, oh bukan. Sampai satu itu di jalur itu Mas Boy, ente emang nggak ngerasain kan, katanya aneh yang di depan kan gitu kan. Itu kayak apa ya, sampai saya tuh nggak mau nyenter ke ini apa, ke depan itu cuma sekali doang. Di jalur itu kayak apa, kayak ada anak kecil itu duduk gitu, hitam, di tengah jalur, di tengah jalur. Kalau yang pohon-pohon kayak gede hitam itu kan itu di pinggir-pinggir gitu loh. Itu ya sering kali begitu, oh pakis lah kan gitu kan. Nah ini kecil di tengah jalan, apaan itu ya kan, kayak orang nongkrong gitu, kayak nongkrong gitu. Cuman ya namanya karena mungkin ya kebawa denger cerita di sosmed tuh Cermek itu seperti itu, mungkin ya ini pasti halunya jadi kebawa gitu ya kan. Istilahnya merinding juga itu boy, bener ya gua ya kan di depan ya, itu ya kan. Cuma terus gue deketin ya itu kan. Nah akhirnya kan kemarin gue deketin itu sampai jalan tuh gue nunduk gitu kan, baru sampai mau deket baru gue paksain ngelihat ternyata gundukan apa sih, akar yang udah lapuk, yang udah lama ternyata gitu. Wah, alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah kayak di ya karena kebayang ya begitu kan gitu kan ya, mungkin lah Bilang, Beh,
tolong ingetin gue udah halu parah ini, gue udah halu parah. Gue sadar itu gue lagi menuruni punggungan gunung, nggak mungkin ada rumah sakit di situ, ya kan? Gue sadar itu dah, makanya gue bilang ke Babe ini, Beh, tolong ingetin gue lagi halu parah karena sakit, suhu badan gue juga naik, lagi halu parah. Jadi kalau ngelihat sesuatu itu apa ya, gue anggap bener gitu loh. Kayak ya Babe ngelihat anak kecil, itu gue ngelihat juga. Ternyata emang pas gue deketin ya, itu ternyata batang pohon yang udah kepotong tuh, udah punggung ini, jadinya kelihatan anak kecil di jalur gitu kan. Terus kanan kiri juga gue lihat banyak banget perwujudan putih-putih, tapi ya gue nggak tahu itu apa. Cuman karena emang gue udah yakinin gue ini banyak halu, udah banyak halu, jadi kayak iya. Itu putih-putih kayak apaan, Bu? Putih anak gitu. Kayak apa sih? Nggak tahu gue, antara batang pohon kena cahaya senter atau kebetulan bulan itu lagi agak setengah, ya kan, agak setengah terang, tapi setengah. Di belakang gue nih kayak banyak yang ekor, yang ngikutin di belakang gue nih, kayak banyak cahaya yang ekor gitu kan. Gue sempat sering nengok ke belakang juga, tapi gue bilang ini bulan. Terus gue lihat di kanan kiri jalur kan hutan semua tuh. Terus ada putih seperti kayak sosok, bentuknya kayak manusia, tapi ya gue entah mikirnya gue halu aja itu. Kok ada orang pakai jubah putih, sebelah kanan kiri itu kayak orang pada pakai jubah putih. Itu emang gue nggak tahu ya, antara itu emang dari luar apa halu gitu loh. Karena emang kondisi badan gue itu lagi nggak bener-bener nggak. Tapi tetap gue istilahnya semangat gue masih ada buat nyampe bawah. Jadi gue paksain turun walaupun pincang-pincang. Jarak antara gue sama Babe lumayan loh, sekitar 5 meter sampai 10 meteran kadang. Karena kan kita jaga juga supaya kalau Babe salah, gue di atas bisa ngekor cari alternatif lain gitu ya. Terus gue juga nyari karena itu udah kehabisan air. Jadi gue nyari siapa tahu ada yang ngumpetin air di semak-semak gitu kan. Gue sampai gue gibas itu pakai itu, dan itu udah gue nggak terhitung lah berapa kali gue teguling karena emang kondisinya ya udah lemah sih, udah lemah fisik, udah lemah mentalnya juga udah drop, terus macam-macam udah halusinasi. Di situ ya istilahnya gue juga khawatir lu udah nggak bergerak lagi, nggak mau jalan, udah repot gitu. Makanya itulah, boy, ketagi pos, ketagi. Ya makanya kan gue sering ingetin, gue lagi halu parah, gue lagi halu gue bilang gitu. Saya mikirnya gue tuh di situ takutnya ente apa? Ya, drop udah nggak mau jalan, udah lu duluan, gue tinggalin, udah repot ya ngomong begitu kan, boleh gak? Lu duluan deh kan, gue tinggalin sini udah bingung lah ya kan. Iya kan, gue juga sadarnya karena emang kita pertama mungkin kalau ada air, makanya kadang gue nengok ke atas, gue senterin lu jalurnya ya kan. Kalau ada air mungkin nggak kejadian seperti itu ya, karena emang ini karena kita udah kekurangan segalanya kan, fisik abis, perut kosong, pertama sih air sih habis, ya. Kalau air ada gue masih berani ngebrek lama gitu loh, karena emang kondisi badan gue waktu itu emang butuh banget, istilahnya beberapa meter jalan ngebrek, nggak bisa full terus jalan itu kendalanya di air. Mungkin kalau air masih ada sebotol aja, kemungkinan gue banyak break di situ, karena emang kondisi badan gue buat turun itu benar-benar susah ya. Pertama sendal, kedua fisik gua, terus ya alhamdulillahnya ya itulah masih dikasih dan itulah halusinasinya. Mungkin kalau orang di padang pasir haus kan ketemu oasis gitu kan. Udah halu serem banget sih, rumah sakit. Jauh banget ya di gunung, kalau ada gubuk doang nggak apa-apa ya. Lu bisa. Ya lu kagak ada suster sama dokternya lo. Kalau ada suster ngesot lagi. Kalau ada suster sama dokternya kan, itu gua ngeliat bentuk bangunan rumah sakit terang dong. Dan itu terang ya, bukannya rumah sakit dalam artian ngelihat gua halusinasinya tuh bentuk rumah sakit yang serem, enggak. Rumah sakit yang seperti rumah sakit beneran gitu loh. Maksudnya terang gitu loh.
bangunannya, terus jalan masuknya. Gitu gue tinggal belok ke kiri sedikit sampai gue entah di mana. Tapi lu pengen ke situ boy tadi. Iya karena emang itu gue dalam tidur itu gue pengen berobat di bawah gitu. Karena gue udah cerita juga. Juga mau bawa rumah sakit. Ya karena emang rumah sakit. iya karena emang batuk gue udah parah. Tapi alhamdulillah lu gak mampir ke situ boy. Enggak, padahal gue sendiri di belakang karena gue teriak, "Beh, ada rumah sakit," gue bilang kayak gitu, masih Babe nih. Oh, Babe ngingetin. Iya, gue teriak ke Babe, "Be, ada rumah sakit, Be." "Oh, boy, jalan terus," katanya. Karena gue ngeliat ke kiri emang kondisinya rumah sakit seperti itu. Jadi seperti rumah sakit pada umumnya. Cepetan boy, jangan boy, sedikit lagi nyampe ya, maksudnya jangan sampai Mampir. repot be. Itu lo duluan dah, gue di sini, gue ntar dulu, repot dah ya kan. Ngambil antrian ya. Gue bingung mau. Itu gak ada sosok cantik boy. Bisa mampir. Makanya itulah jadi halusinasi terus godaan faktor di luar kita juga di luar kemampuan kita ya itulah. Jadi memang datangnya dari situ ya kayak orang ngelihat bidadari atau ngelihat dusun di pegunungan ya, ada yang ngelihat apa namanya manusia kate apa segala macam tuh manusia ya itulah karena pertama kondisi badan habis lemah, pikiran kita nih bermain ngaco. Terus itulah faktor dari luar itu datang. Jadi emang menggoda kita buat ya itulah akhirnya banyak pendaki-pendaki yang sampai saat ini yang gue pernah baca lihat di YouTube tuh nggak ketemu sampai sekarang jenazahnya ya karena itu. Mungkin ya karena dia ngikutin alam bawah sadarnya, bukan ngikutin bukan fokus ke apa yang dia sedang lakukan gitu. Jadi kalau kita ngedrop mental abis down, kita ngelihat enak tuh sakit. ada dusun ya kan dipanggil sama perempuan masuk udah ya kan? Selesai nah yang sadar juga ngikut ntar jatuh. Itulah jadi emang kondisi kayak gitu sebenarnya ya tergantung kitanya nih buat ini bahan ini juga sih buat bahan evaluasi kalian juga kalau ngelihat kayak gitu ya emang kita ingat tindakan kita ini apa yang kita lakukan ini kita misalnya sedang naik atau sedang menuruni gunung itu kita harus fokus ke situ harus sadar dan paling nggak bilang lah jangan diem aja ke teman kita bilang ke teman terdekat kita tolong ingetin gue kondisi gue lagi kayak gini yang gue lihat tuh kayak gini ceritakan jadi mereka bisa mengingatkan kalau kondisinya lo dalam kondisi kayak gitu ya. Jadi itulah fungsinya teman. Walaupun nggak peduli berdua atau bertiga atau serombongan, teman yang terdekat kita itu kita ingatkan. Tolong ingatkan gue kalau kondisi gue lagi keadaannya begini. Jadi itu yang nanti jadi lentera buat kita lah sampai. Jadi kalau kita udah salah arah, lu teriak aja. Kalau emang lu ngelihat hal yang nggak masuk di akal, kayak ngelihat rumah, ngelihat apa segala macam, lu teriak ke temen lu. Gue ngelihat rumah, biar temen lu nanti yang ingetin, ya kayak gitu. Saling menjaga lah. Walaupun berdua sebenarnya bisa kok seperti itu. Emang beberapa kali gue lihat di YouTube tayangan YouTube tuh ada pendaki yang lost, padahal jalannya berempat, ntar yang dua turun, yang satu nemenin, yang nemeninnya nggak kuat, akhirnya ikut turun dan satu selesai hilang. Itu jadi ada yang pernah gue lihat kayak gitu ceritanya ya. Ya emang kalau kita nggak fokus dengan apa yang kita lakukan ya akhirnya terjadilah hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Jadi udah gitu kita berdua ya ibaratnya udah lemah kaki udah aduh bener-bener udah setapak apa selangkah lah udah nggak bisa apa-apa gitu udah ya banyak kalau bener ada gimana tuh boy kita Alasan tidur. karena emang terasa jauh banget ya Bu ya. iya. Jauh banget dari setiap kilometernya itu kok masih segitu-segitu aja. Yang makanya tuh apa? Yang Cekawat itu
ya namanya itu juga kita juga berdua tuh jalur baru ke situ kan. Istilahnya G-Boy bilang, oh apa banget sih Boy? Gue takutnya itu doang khawatirnya, makanya gue jadi tegang, jadi takutnya itu salah jalur karena banyak cabang-cabang gitu. Sampai G-Boy, Be, bener yang mana Pe yang ini beneran nih Be? Apa gue suruh naik lagi kalau gue jadi jadi ragu ya kan gitu. Istilahnya G-Boy sampai apa sih Be? Aku perlu ketemu pos ya kan. Ya, jadi sedikit saya itu asumsinya tuh takutnya tuh salah jalur doang gitu, nggak ketemu pos, takutnya salah jalur. Di situ kan ada jalur evakuasi ya kalau nggak salah kan di situ kan ada jalur tersendiri itu masalahnya, ada jalur takutnya masuk jalur evakuasi nggak ketemu pos, itu doang sih ya. Istilahnya yang bikin merinding itu ya pas turun itu sih istilahnya Pas maghrib itu ya. Pas maghrib sampai ini ya G-Boy juga udah keseok jalan ya kan, udah ngeluh lama lah, ngeluh jauh lah, aus lah ya kan. Sendalnya putus lagi. Sendalnya putus. Iya. Gitu dah. Istilahnya berhenti sedikit juga badan udah dingin gitu kan, karena perut kosong. Ya berbekal pengalaman, terus berbekal ya sisa-sisa tenaga yang ada lah. Akhirnya ya kita tetap ingat kok, ini udah sampai sini nih, ini walaupun itu ternyata masih jauh. Jadi udah sampai sini nih, itu tinggal sebentar lagi. Itu buat penyemangat kita, sebentar lagi sampai. Padahal emang masih jauh. Sebentar lagi sampai. Oh Beh nih habis turunan ini belokan sedikit itu ketemu air, udah ketemu WC umum. Itulah jadi ya akhirnya kayak gitu. Itu pun yang gua bener-bener butuh waktu itu emang air sih. Jadi begitu sampai udah gua nggak ngeliat tenda lagi. Pertama tujuan gua tempat wudhu buat minum. Bukan buat wudhu. Buat minum. Itu bener gua sama Babe dua botol itu kecil itu habis. Bakat. Karena emang bener-bener haus ya. Begitu gue isi gluk isi lagi Beh minum. Itu 2 botol itu habis. Dan ke tenda pun yang katanya orang lagi pada masak. Dan ternyata belum selesai. Dan itu juga bukan yang gua tunggu-tunggu sih. Yang gua tunggu-tunggu tuh tidur. Ya, jadi begitu sampai tenda, blek, semua yang sepatu segala macam lepas, masuk tidur. Gue udah nggak inget apa, bodo amat lo makan deh gitu kan. Lo mau belum masak, belum entah makan apa, makan enak-enak, bodo amat. Yang terpenting itu tidur. Jadi ya emang karena itulah persiapannya juga bener-bener kita bener-bener karena cepet ya, harus cepet. Jadi dari perjalanan belum tidur, ya itulah. Jadi kita benar-benar fisik habis digenjot karena kurang tidur juga fisiknya. Sampai ya. Sampai jam berapa tuh? Setengah 9 malam. Ya. Ya kan? Yang buat tujuh pertama kali bukan tenda, air. Air kita habis dari pos berapa tuh? Udah dari pos 4 udah habis. Pos 4 ya. Ya. Kalau gua dari pos 4 masih ada seteguk tuh. Badak apa Kak? Kaliangan badak apa? Ya, pos 4 deh habis tuh, G-Boy habis air. Aneh masih ada seteguk ya. Ya bukannya nggak ini ya Boy ya. Ya. Tinggal seteguk gimana mau bagi 2. Gue sayang gue sampai pos 2 apa kalau gue minum. Nanti awas ya maaf aja kan. Tinggal seteguk Boy. Nah ini kan emang nggak bisa di syuting karena hal-hal kayak gitu. Kondisi gue juga itu kondisinya malam dan nggak bisa di. Lagi udah terpisah nih dari videografer ya. Jadi yang kondisi gue udah benar-benar pokoknya tujuan gue turun dan itu yang syuting tuh rumah sakitnya ya. Jadi siapa tahu ke syuting. Itu pun gue cerita juga udah ngalor ngidul dan gue bisa cerita bener-bener detail paginya setelah gue tidur. Jadi gue baru benar-benar bisa cerita dan memang kayak gitu kondisinya.
ya. Kan megang handphone boy, kenapa nggak kepikiran boy? Syuting Oh. rumah sakit. Wah, boro-boro kok kayak gitu. Oh. Jadi gitu ya, apa ya kondisi yang nggak terlihat, dia dibilang agak mencekam buat diri gue sendiri, karena emang kalau gue sampai ngikutin apa yang gue mau, ya udah selesai gue. Mungkin tinggal berempat. Mungkin gue jadi janda lagi. Janda, emang janda sebelum nikah ya. Aduh, makanya ya gitulah, makanya. Iya. Ya udah, kayaknya pengalaman saya sampai pos 1 itu aja. Nanti mungkin ada file-filenya buat yang dari pos 1 turun ke bawahnya kayak gimana. Sebenarnya nggak banyak ini sih cerita yang emang menegangkan buat gue itu ya pas di situnya itu, yang di antara pos 4 dan pos 4 sampai pos bawah deh itu. Pos 3. Pos 4 itu kan udah mulai gelap, Om. Terus ke pos 3 itu juga mulai drop. Berarti lu ngeliat apa? Antara pos 3 rumah sakitnya? Antara pos 3 ke Badak itu apa? Badak itu dengan pos 2 ya, antara lu turun sebentar ya, sedikit ya. Sedikit Kuta. Sebelum Kuta berarti. Kuta itu aja gue cariin mana ini Kuta karena emang nggak nyampe. Harusnya dari Kuta ke pos 3 itu nggak terlalu jauh loh. Nggak terlalu jauh. Dan itu gue perasaan nggak nyampe. Ya itu karena iya. Saking pengen buru-buru nyampe. Itu begitu ngeliat plang itu tulisannya 200 meter, ya kan? 200 meter ke pos 3, sekian ke pos ini. Kok jalan dari tadi baru 200 meter, makanya gitu. Itu yang bikin kita ngedrop juga. Ya karena emang kita sebenarnya normal sih, kalau dilihat kondisinya normal, karena kita jalan benar-benar menggunakan kiri dulu buat turun tek, ntar diganti lagi kanan tek gitu, nggak bisa dua kaki kita melaju, nggak bisa. Harus sebelah. Setiap ngelihat jeglongan itu turun sebelah. Itu ya, jadi kalau dipaksakan juga ya takutnya jebol, lebih parah lagi. mendingan sedikit asal jalan dan itulah ilmunya sih sebenarnya sih itu simpelnya sih, yang penting kita ngelangkah dimanapun fungsinya. Makanya di gunung sama di kehidupan nyata tuh hampir sama lah, banyak ilmu yang kita bisa terapin lah. Berjalan ya sama seperti kayak gitu, berjalan sedikit, selangkah demi selangkah, yang penting kita ada kemajuan, jangan malah mundur ke belakang atau malah stuck diam. Itu move on. Paksakan juga nggak bagus ya. Ya udahlah, sepertinya yang horor-horornya ya seperti itu sih ya. Mungkin bayangan kalian nggak terlalu ini mencekam. Kalau buat gue yang ngelihat nyata kondisinya ada rumah sakit di situ, emang lumayan ini sih, lumayan dan tegang ya, karena itu takut karena emang itu kondisinya rumah sakit besar. Jadi rumah sakit bener-bener kayak kondisi rumah sakit terang benderang gitu, nggak kayak rumah sakit umum horor gitu ya. Horor gitu enggak, itu rumah sakit kayak rumah sakit beneran, ada tamannya di depan. Terus ada jalan masuknya. Pokoknya gue tinggal belok ke kiri aja, itu udah masuk ke halamannya. Terus ada tiang bendera di situ dan segala macam. Mungkin ke dalam lagi mungkin ada suster atau dokter ya kan. Mungkin kalau gue jalan ke kiri tuh nekat masuk rumah sakit itu ya. Itu. Gue mampir dulu. Wah, lihat boy, gue masuk lewat pandang boy. Gas sendiri ntar. Gue mampir duluan deh be. Alhamdulillah ya, bersama dongeng sampai juga ke puncak Ciremai. Mas Anang, biye, mantap. Mas Randy, biye. Wih, keren. Coba ini artis kita satu ini. Gimana Mas Boy? Masih mau keliling? Masih mau keliling? Wih, dongeng. Mantap ya. Sekarang Bang Babe gila. Tepar. Mantap. Mak Nyos ya. Ciremai. Puncak Ciremai setelah 20 tahun lebih kita nggak pernah mendaki bareng.
Sekalinya mendaki kita langsung tembus Ciremai. Congratulations buat the old gang. Woo! Ya, kita siap-siap balik. Turun lagi ya ke jalur Palutungan. Udah cukup istirahat. Lumayan panjang ya waktu yang kita habiskan. Start jam setengah 3 pagi. Sampai sini sekitar jam 12 tadi. Oke. Mau dulu ya, belakang gue Geboy, Anang, Randy sama Babe. Oke, kita semua undur diri dari puncak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.